Salam kerahiman. Hari ini tanggal 9 November. Kita akan baca dari diary nomor 424 dan 427. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 424. Saat khusus 12 Mei 1935. Malam hari aku pergi tidur dan dalam sekejap aku tertidur. Karena tertidur dengan lebih cepat, aku pun terbangun lebih awal. Seorang anak kecil datang dan membangunkan aku. Anak itu tampaknya berumur sekitar 1 tahun. Dan aku heran karena ia dapat berbicara sedemikian lancar, sebab anak-anak seusia itu belum dapat berbicara atau bisa berbicara, tetapi sangat tidak jelas. Anak itu sangat tampan, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata dan mirip dengan kanak-kanak Yesus. Ia berkata kepadaku, "Pandanglah ke langit." Dan ketika aku memandang ke langit, aku melihat bintang-bintang dan bulan bercahaya. Kemudian anak itu bertanya kepadaku, "Apakah engkau melihat bulan dan bintang-bintang itu?" Ketika aku berkata iya, ia berkata kepadaku sebagai berikut. Bintang-bintang itu adalah jiwa orang-orang Kristiani yang setia, dan bulan adalah jiwa biarawan-biarawati. Apakah engkau memperhatikan betapa besarnya perbedaan antara sinar bulan dan sinar bintang-bintang itu? Begitulah besarnya di surga perbedaan antara jiwa seorang biarawan, biarawati, dan jiwa orang beriman Kristiani. Dan ia masih berkata lagi, keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. 427. Sesaat kemudian aku melihat lagi anak yang telah membangunkan aku. Keelokannya sungguh mengagumkan dan ia mengulangi kata-kata ini kepadaku. Keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Aku bertanya kepada anak itu, "Bagaimana kamu tahu bahwa keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati?" Hanya pakar teologi yang tahu mengenai hal-hal seperti itu, dan kamu bahkan belum mempelajari katekismus. Jadi, bagaimana kamu tahu? Menanggapi pertanyaan ini, ia menjawab, "Aku tahu. Aku mengetahui segala sesuatu." Sesudahnya, ia menghilang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Haryanto ya, dari suami saya. Dia akan sharing setelah membaca 2 nomor dari diary ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam episode Mengalir Rahmat. Sekali ini, Ibu Esther minta saya membawakan sharing untuk 2 nomor BHF. Memberikan sharing saya untuk nomor tersebut. Di nomor 424, dikatakan bahwa pada saat Faustina bangun, dia melihat kanak-kanak Yesus datang kepadanya dan minta ia memandang ke langit. Dan dia memandang ke langit, dan dia melihat bintang-bintang dan juga bulan. Dan bintang-bintang itu adalah jiwa-jiwa orang Kristiani yang setia. Sedangkan bulan adalah jiwa-jiwa biarawan dan biarawati. Itu yang dikatakan di BHF 424. Di BHF 427 yang ditekankan adalah keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Ya, itu penekanannya. Baik, sebelum saya mulai sharing saya mau jelaskan sedikit tentang BHF ini, di mana para biarawan-biarawati diumpamakan sebagai bulan, ya. Dan kita tahu bahwa
tanpa bulan dan bintang, langit itu gelap, ya, tidak bisa lihat apa-apa. Dengan adanya bintang dan bulan, maka kita bisa melihat sekeliling kita. Terutama pada saat bulan purnama, ya. Bapak Ibu tahu semua bahwa bagaimana suasana sangat cerah, ya, sangat menggembirakan apabila bulan purnama, ya, bulan terang. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk biarawan biarawati. Di BHF yang nomor lain, ya, juga pernah Yesus memberikan perumpamaan untuk para biarawan biarawati ini sebagai permata-permatanya Yesus. Nah, kalau kita merenungkan kata permata di kamus Yus Badudu, ya, kamus bahasa Indonesia, permata itu adalah harta yang termulia, ya. Dan arti yang kedua adalah orang yang dikasihi. Perumpamaan Yesus ini tidak berlebihan, ya. Karena para biarawan biarawati ini, ya, dianggapnya sebagai permata, ya, harta yang termulia. Karena mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan, ya. Dari muda, dari kecil mereka sudah mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan, ya. Dari itu, ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, ya. Nah, saya awalin sharing saya dari saya masih kecil, ya, pada tahun 1960, saya umur kira-kira 10 tahun. Pertama kali saya mengenal seorang pastor, ya. Pastor ini sering ke rumah, ya, mengenal dekat orang tua saya, dan dia minta supaya saya mau menjadi misdinar, ya, atau putra altar, ya. Pertama kali saya menolak, ya, karena saya merasa tidak terbiasa, ya, tidak terpanggil untuk itu. Dan kedua, saya juga tidak begitu kenal dengan pastor ini. Tapi pastor ini sangat rendah hati, ya, sangat rendah hati. Dia mendesak orang tua saya dan memberikan satu jaminan bahwa dia akan menjemput saya pagi hari, ya, dan juga akan mengantar saya pulang ke rumah, ya, dengan sepeda, ya. Nah, tadinya saya pikir pelayanan ini sederhana dan tidak bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi ternyata di dalam hidup saya, iman saya mulai dan tumbuh dari sana, ya, dari sejak saya menjadi putra altar. Nah, kemudian saya mengenal para biarawan biarawati ini sejak pelayanan, ya, sejak mengenal kerahiman ilahi. Di tahun 2000, ya, saya dan Esther ikut kursus KPKS, kursus pendidikan kitab suci di Tebet. Itu 3 tahun sampai 2003. Kemudian kami berdua mengajar kitab suci, ya. Dan di waktu KPKS kami diperkenalkan dengan devosi kerahiman ilahi, devosi kepada kerahiman ilahi oleh Pak Stephen Lex. Nah, disitulah kami mulai pelayanan tahun 2006. Kami ke Pematang Siantar. Terus tahun-tahun berikutnya kami ke Sumba, ya, ke Flores, ya, juga ke Kalimantan dan Sulawesi, ke Manado dengan teman-teman tim KKIK Dekanat Barat, ya. Selanjutnya kami sering pelayanan ke Sarawak dan juga ke Sabah. Dan ternyata di daerah-daerah terpencil itu minat umat untuk mengetahui atau mengenal devosi kerahiman ilahi sangat besar, ya. Rata-rata umat yang datang waktu di Flores itu sampai 2000. Begitupun di Sarawak dan Sabah, ya. Ribuan mereka datang itu. Dan mereka sangat antusias mengenal devosi ini. Ya. Pada saat kami memberikan pengarahan untuk mereka yang aktif, ya. Itu mereka itu adalah yang diumpamakan oleh Yesus sebagai orang-orang Kristiani yang setia, ya. Nah, mereka membantu menyebar luaskan devosi ini. Karena kami tidak akan sering datang ke sana, ya. Suatu saat toh kami akan
akan berhenti dan ke tempat lain, sehingga mereka sendirilah yang harus menyebarluaskan ke tempat-tempat lain ya. Nah, kami hanya memberikan pengarahan untuk mereka ya. Nah, untuk di daerah kami melihat para biarawan, biarawati, pastor, suster ya. Mereka tidak terlalu banyak tantangannya. Yang menjadi tantangan mereka adalah medan. Ya, medan itu artinya lapangan ya, keadaan lapangan di sana. Ada daerah yang berbukit-bukit ya, yang susah dicapai ya, jalan yang sudah kecil, ya tidak bisa masuk mobil, hanya bisa dengan motor. Nah, motor itu pun tidak bisa motor kecil, harus motor yang besar baru bisa naik. Nah, itu kami pernah menyumbangkan juga motor untuk pastor yang di sana di Flores. Juga untuk yang di Sumba ya, kami lihat medannya juga sulit dan stasi-stasinya sangat sederhana dan memprihatinkan. Ada stasi yang memang lantainya dari tanah, ya, dindingnya bilik yang sudah bolong-bolong, atapnya seng tapi sudah karatan dan bolong dan bocor ya. Nah, kami menggalang dana di Jakarta dan kami akan membuat ya atau membangun lagi stasi yang baru. Ada beberapa stasi di Sumba dan juga Flores dan muncullah stasi Kerahiman Ilahi di sana. Ya, kami juga memberikan beberapa perlengkapan seperti perlengkapan misa untuk stasi-stasi ya. Nah, itulah kendala-kendala tantangan-tantangan mereka di daerah ya. Mereka perlu fasilitas ya seperti laptop ya, komputer, kadang-kadang mereka minta. Itu yang harus kita perhatikan ya. Mereka sangat jauh dari Jakarta sehingga mereka perlu bantuan uluran tangan dari kita-kita yang ada di kota-kota besar ini ya. Nah, untuk pastor-pastor atau biarawan-biarawati yang ada di kota besar, tantangannya lain lagi, lebih banyak, lebih kompleks. Karena di kota-kota besar biasanya tersedia fasilitas-fasilitas, tempat-tempat yang enak dan nyaman ya. Dan itu merupakan suatu godaan ya bagi seorang romo untuk kaul-kaul mereka, kaul kemurnian, kaul kemiskinan ya, kaul ketaatan dan lain-lain. Itu sangat berat bagi romo-romo yang ada di sini. Ada romo yang tidak kuat, mungkin tidak kuat dan tidak terbiasa, dia minta dimutasikan kembali ke daerah dan dia happy-happy aja sekarang di sana. Saya masih ketemu dia bilang, ya saya lebih cocok di sini Pak Haryanto katanya. Ya masing-masing ada orang ada ininya ya, bukan selera ya, memang pilihannya lah gitu ya. Nah di kota besar ini seringkali umat ini memanjakan pastor-pastor apa romo-romo. Apa yang mereka perlu, apa yang mereka minta selalu diberikan. Nah sehingga juga ada hal-hal yang sifat pribadi juga mereka beri. Itu yang kurang baik ya. Nah saya pernah dengar cerita seorang pastor. Dia cerita tentang suster, di mana suster ini rajin melayani dan ternyata ada umat yang sangat menaruh belas kasihan juga memberikan sebidang tanah untuk dia. Nah pada saat suster ini mau dimutasikan, dia merasa tanah itu tanahnya dia. Sedangkan untuk gereja Katolik mungkin ada aturan mainnya ya. Itu ini biasanya di keuskupan yang nerima seperti itu. Nah itu terjadi kesalahpahaman ya. Seringkali juga para pastor itu melayani dan umat memberikan dan mereka merasa seolah-olah pemberi ini pribadi, padahal bukan. Mungkin umatnya mau memberi untuk gereja. Jadi itu yang kadang-kadang kurang jelas sehingga terjadi salah paham itu. Ya, saya pernah ke Polandia dengan Esther dan juga rombongan ya ke sana dan ketemu dengan kakaknya Pak Stephen Lex, ya Paul Lex. Dia seorang pastor. Saya ketemu dia memberikan rosario 200 biji. Yang bikin itu suster dan suster itu adik dia sendiri. Saya spontan minta teman-teman mengumpulkan uang dan memberikan kepadanya dalam amplop. Dan dia tanya,
what is this? Saya bilang, it's money. Oh no, I can't accept this because I'm priest. Jadi dia seorang pastor, dia tidak mau terima uang untuk pribadi itu. Itulah dia sangat taat pada kaum kemiskinan. Ya, saya lihat, saya terus terang saya memuji ya iman ya. Nah, yang lain adalah kita sebagai umat harus menghargai imamat seorang imam ya. Mereka dengan susah payah ya mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Mereka dipersiapkan dengan sangat baik ya, sekolah di seminari menengah, seminari tinggi, kadang-kadang dilanjutkan dengan sekolah teologi lagi, bisa makan waktu ya di seminari aja 7-8 tahun, tambah teologinya mungkin bisa belasan tahun mereka sekolah itu. Ya. Kalau tidak dijaga dengan baik sampai mereka meninggalkan gereja, itu sangat disayangkan ya. Karena mereka-mereka ini adalah tonggak-tonggak gereja kita ya. Nah, itu minta supaya umat ini sering ya menghargai imamat mereka, ingat akan kau kekal mereka, kau ketaatan mereka, kau kemurnian dan juga kau kemiskinan ya untuk mereka. Dan kita juga harus memaklumi bahwa pastor-pastor ini sangat sibuk ya, terutama di kota besar ya. Satu pastor itu bisa melayani 2-3 ribu umat. Bandingan dengan seorang guru. Guru hanya mungkin membawahi 200-300 murid. Dan mereka ini 2-3 ribu umat, satu pastor ya. Mereka harus bekerja keras sehingga umat harus banyak membantu. Dan sering-sering juga umat salah kaprah ya. Harusnya kita membantu, mengassist pastor, tapi malah ada teman yang sampai saking rajinnya pekerjaan pastor yang diambil alih. Dan pastornya jadi di rumah duduk-duduk saja, ya. Nah itu yang repot. Harusnya jangan ya. Biar pastor kerjakan dan pastor bilang ya waktunya nggak ada. Nah baru apa yang bisa dikerjakan oleh si prodiakon baru prodiakon gitu ya. Nah. Yang lain adalah kita perlu banyak doa ya untuk para imam, para biarawati agar mereka tetap setia ya, agar mereka tetap bercahaya ya di langit seperti bulan purnama ya, permata yang bercahaya, itu harusnya begitu ya. Kita banyak doa, kita mohon agar gembala-gembala ini ya, pilar-pilar dari gereja ini selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, para biarawati ini ya, mereka perlu melayani Tuhan ya, melayani umat dalam kasih Tuhan seperti yang di bacaan BHF 424 dan dalam kerendahan hati ya. Juga ya supaya mereka menjadi cahaya ya, supaya cahaya mereka seperti bulan purnama yang menerangi langit yang gelap seperti di BHF 424 itu ya. Mereka perlu melayani dalam kasih Allah dan dalam kerendahan hati ya, sehingga cahaya mereka seperti bulan ya di langit, bulan purnama ya, yang terangin langit ini. Baik, itulah sharing saya Bapak Ibu sekalian untuk para biarawati, untuk orang-orang Kristiani yang setia ya, mereka yang selalu berjuang untuk gereja kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Salam sehat, salam kerahiman. Ya, kalau kita sudah melihat sharing dari Pak Haryanto, dia penekanannya betapa Romo itu berperan dalam hidupnya dia. Jadi memang betul para biarawati, kaum religius itu adalah memang permata-permatanya Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Dan memang melalui peran mereka banyak sekali dari kita dari tidak tahu menjadi tahu tentang Tuhan, kenal tentang Tuhan dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Pak Haryanto juga cerita ya, melakukan pelayanan sampai ke luar pulau. Itu
Kami berdua memang juga anggota dalam komunitas Kerahiman Ilahi TKKI Jakarta Barat. Nah, di sana memang kami ketemu dengan banyak romo, kaum religius, bahkan juga ketemu dengan beberapa uskup. Nanti kita lanjut ya dengan sharing tersebut. Nah, di dalam bacaan, Suster Faustina katakan ia dibangunkan oleh kanak-kanak Yesus. Datang umur 1 tahun. Dan minta kepada Faustina untuk melihat ke langit. Setelah melihat ke langit ada bintang dan bulan dan memang ternyata terangnya, cahayanya, sinarnya berbeda. Bintang adalah jiwa Kristiani yang setia. Sedangkan bulan menunjukkan atau melambangkan atau menggantikan jiwa para kaum biarawan dan biarawati. Perbedaan sinarnya begitu besar. Begitulah besarnya di surga perbedaan antara jiwa biarawan, biarawati, dan jiwa orang beriman Kristiani. Dan jelas Yesus katakan, bahkan sampai 2 kali ya, di 2 nomor tersebut dikatakan, keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan dalam kerendahan hati. Jadi di sini mau diceritakan juga bahwa pangkat, pengetahuan, ya, kita coba bayangkan kaum religius ya, para biarawan, biarawati pasti dalam hal pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tentang kehidupan, tentang rohani, tentang iman, dalam tanda kutip harusnya lebih daripada kita kaum awam. Karena tadi Pak Haryanto juga jelaskan ya, ada seminari menengah, seminari tinggi, di mana mereka dididik secara pengetahuan, juga secara rohaninya tentang apa yang diharapkan untuk menjadi permata-permatanya Tuhan. Tapi kenyataannya, Yesus mau katakan perumpamaan bahwa jiwa-jiwa dari para biarawan, biarawati itu terangnya seperti bulan. Menurut saya kurang terang ya dibandingkan dengan umat Kristiani yang terangnya seperti bintang. Nah, oleh sebab itu saya menganjurkan, mengusulkan kita semua butuh para gembala. Kita semua perlu berdoa banyak buat mereka supaya mereka itu betul-betul pilihan Tuhan, menjadi permatanya Tuhan yang menyenangkan Tuhan, jadi alatnya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kerahiman-kerahiman Tuhan. Pak Haryanto sudah cerita ya, ada banyak godaan, ada banyak kendala yang menurut saya kalau dengar dari cerita enggak melulu karena kelemahan mereka. Mereka sudah dididik, ada kaul ya, kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian, ada kaul, ada aturannya, ada pendidikannya, ada latihan rohaninya. Tapi pertanyaannya kenapa masih banyak ada yang lepas jubah, ada yang diekskomunikasi, ya. Kalau saya dengar ceritanya, sebetulnya gangguannya juga datang dari kita-kita, dari umat yang menuntut bahwa mereka harus suci, padahal mereka juga sama manusia biasa. Kedua, ada lagi umat yang memanjakan. Nah, memanjakannya ini dengan cara yang salah. Memang betul yang Pak Haryanto cerita, saya juga kenal dengan romo tersebut. Begitu sederhananya dia, begitu dipindah ke Jakarta, nggak lama dia minta pindah lagi ke kota kecil atau ke desa. Karena dia bilang godaannya luar biasa. Nah, mari kita para umat untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya permata-permata Tuhan ini tetap setia, tetap taat, dan betul-betul menjadi permata, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan dan bersinar. Bersinar terang, bercahaya dalam hidupnya mereka. Jadi kita perlu banyak berdoa, perlu bijaksana dalam mensupport. Ada di satu pihak romo yang memang pelayanan keluar kota, keluar pulau, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, perlu kendaraan. Oke, berarti kan kita bantu supaya lebih lancar pelayanannya. Tapi bukan berarti terus kita memanjakan mereka dengan kasih barang-barang atau kasih sesuatu yang membuat dia menjadi nyaman, akhirnya
lupa dengan pelayanan yang seharusnya, yang sebenarnya. Dan ada juga banyak umat yang merasa bangga, merasa hebat kalau dekat dengan para romo, para atau uskup atau apa ya, itu yang sebetulnya kasihan juga mereka. Terganggu, tergoda, jadi ada utang budi dan ya seterusnya. Oleh sebab itu kita tetap perlu bantu mereka, tapi yang bijaksana ya. Contoh, saya mau cerita sedikit. Ada seorang ibu, dia relasinya sama suaminya nggak bagus, sering ribut terus. Akhirnya dia sharing sama romo. Karena romonya berbelas kasih, romonya otomatis melayani, mendengarkan, menghibur, mendoakan. Si ibu lama-lama keenakan. Jadi kalau ada apa-apa dia komplain atau dia cerita sama romo. Makin lama hubungannya makin dekat sampai akhirnya terjadi sesuatu. Nah ini kan yang harus dicegah. Kita sebagai umat memang butuh bapak rohani, butuh pembimbing, butuh yang mensupport kita. Tapi tetap kita harus juga bisa jaga jarak. Jangan sampai gara-gara kita mereka jadi sampai tergoda dan lepas jubah. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat Pak Haryanto. Tetap ya, karena dia sharing, walaupun dia suami saya tetap harus berterima kasih atas sharing-sharingnya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas apa yang kami dapat hari ini, di mana Putramu Tuhan kami Yesus Kristus memberikan suatu penglihatan kepada Suster Faustina mengenai para biarawan, biarawati, kaum religius yang harusnya menjadi permata-permatanya Tuhan, tapi dalam perjalanannya ternyata ada banyak halangan, ada banyak kendala yang mungkin juga penyebabnya adalah kami-kami semua Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kami, sadarkan kami bahwa kami perlu banyak berdoa buat mereka, perlu mensupport mereka, perlu mendukung, tapi juga mampukan kami untuk bertindak dengan bijaksana, untuk menjaga mereka tetap suci, tetap ada di jalan Tuhan, agar mereka juga bisa bersinar terang seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami juga Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu peduli pada para gembala, pada para kaum religius yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk melayani Engkau dan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Sky.